Pak Mahfud. Itu salahnya Pak Mahfud semua. Oh gitu. Gimana? Ya dia Menko-nya. Kan dia nggak mengerjakan apa yang dia omongkan. Oh iya. Loh dia Menko-nya. Mahfud MD pastikan mundur dari kabinet Jokowi, tegas jaga netralitas dan konflik kepentingan, sindir Jokowi dan Prabowo Gibran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Berarti itu ada di Nggak bawah. bisa, Pak Mahfud nggak bisa ngeritik pemerintah di bidang Polkam, itu urusannya dia. Loh, enggak dong, kalau dia mau, kan saya bilang dari awal, kalau dia mau, saya keluar dari kabinet Pak Jokowi, karena kabinet ini brengsek. Saya mau menegakkan hukum, tapi saya dihambat oleh Presiden, ngomong gitu dong. Gimana, Prof? Baik, tolong dengarkan baik-baik semuanya. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Siapa itu? Singkat, Gitu, Bro. iya kan? Betul. Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu. Nah, jadi di situ bahkan ada tantangan dari Fahri Hamzah, yaitu untuk menyebut Pak Mahfud MD untuk mundur karena mengkritik dari pemerintahan yang sekarang. Ya, menurut saya kritikan sah-sah saja lah, Apalagi dari Perpres Presiden Joko Widodo pada waktu lalu juga tidak mewajibkan, yaitu menteri untuk mundur, kepala daerah mundur. Jadi di sini menurut saya sah-sah saja. Misalkan kritik saja. Kalau misalkan Pak Mahfud mundur, seharusnya juga yang lain-lain juga mundur. Seperti Erick Thohir misalnya juga mundur, Pak Prabowo Subianto juga mundur. Seharusnya semuanya dipukul rata lah, seharusnya mundur. Masa debat cawapres, masa harus setuju dengan kebijakan-kebijakan dari Presiden Joko Widodo kalau belum memutuskan keluar? Kan tidak perlu. Mahfud MD memastikan dirinya akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut diambil sebagai bentuk protes sekaligus kritik moral. Cawapres nomor urut 3 tersebut belak-belakan soal rencananya mengundurkan diri saat ditanya seorang warga di Semarang dalam acara Tabrak Prof pada Selasa 23 Januari. Menurut Mahfud, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Menurutnya, negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan. Sebagai informasi, Ganjar juga menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk menjaga pemilu agar berlangsung jujur dan adil, serta menghindari konflik of interest. Mahfud lantas menjawab pertanyaan itu dengan tegas. Ia mengatakan apa yang disampaikan Ganjar ke publik adalah kesepakatan bersama sejak awal. Menurutnya, pada saat yang tepat nanti, ia pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Menurut Mahfud, ia berupaya memberikan contoh agar para pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Namun upaya percontohan itu tidak membuahkan hasil. Karena itu, Mahfud memutuskan akan mengundurkan diri dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Mahfud lantas mengajak peserta Tabrak Prof untuk mengingat apa yang disampaikan seusai debat keempat. Diketahui, usai debat Cawapres pada Minggu 21 Januari lalu, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Mahfud menyatakan dirinya belajar banyak dari Presiden Jokowi. Ia juga menegaskan selama 3 bulan semenjak dilantik menjadi Cawapres, ia tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Mahfud juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah. Ia menegaskan tidak mau menggunakan jabatannya untuk menikmati fasilitas pemerintah saat kampanye.
Menutup pernyataannya, Mahfud mengatakan bahwa pengunduran dirinya itu tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus ia jaga dalam rangka transisi. Karena itu ia mengajak menjadikan 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, bela pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tidak juga menyebut fasilitas negara sebagai pemberian personal karena itu adalah milik negara. Para capres-cawapres yang masih duduk mengemban jabatan publik secara moral harusnya menyadari bahwa potensi terjadinya penggunaan pemanfaatan fasilitas negara sangatlah besar sekali, walaupun peraturan yang baru saja dibuat pemerintah mengakomodasi para capres ataupun cawapres tak perlu mundur, tapi harus menjadi kesadaran seluruh pihak. Hal ini berkaitan dengan etika dan moralitas para pejabat publik. Sebaiknya ada kesadaran dari para capres-cawapres yang masih memegang jabatan publik ini untuk mundur demi penyelenggaraan kontestasi pemilu yang bebas dari konflik kepentingan. Apalagi jabatan tersebut bukan jabatan main-main dengan segala kewenangannya. Sangat dimungkinkan ketika paslon memanfaatkan otoritas untuk mencapai tujuan politis. Sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran adanya ketidaknetralan aparat dan alat negara demi mencapai kepentingan elit politik tertentu. Oleh karena itu sikap Ganjar yang meminta Mahfud untuk mengundurkan diri dari jabatannya harus disikapi dengan baik, termasuk oleh Prabowo atau Gibran yang masih aktif menjabat. Dan tentu harus dijadikan contoh karena baru-baru ini Prabowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dugaan penggunaan fasilitas negara berupa akun media sosial X berupa unggahan tagar Prabowo Gibran 2024 di akun Kemenhan. Walaupun admin sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf, tapi tetap saja peristiwa ini merupakan bukti bila capres-cawapres yang masih menjabat sebagai menteri atau pejabat tinggi lainnya sulit melepaskan konflik kepentingan yang ada. Bagaimana menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu? 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu, kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu Paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden.
Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies, yang langsung menskak